Halo semuanya, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan capital budgeting atau penganggaran modal. Capital budgeting atau penganggaran modal itu adalah proses perancangan dan pengambilan keputusan mengenai kelayakan bisnis berdasarkan laba sebagai tujuan perusahaan. Dilihat dari sisi keuangan. Selain itu juga, untuk capital budgeting atau penganggaran modal, menganalisis apakah suatu bisnis layak atau tidak layak dilakukan. Nah, tentunya untuk perkuliahan hari ini adalah bertujuan untuk mengaplikasikan metode penilaian investasi, capital budgeting untuk mengevaluasi proyek-proyek rekayasa dan teknologi atau proyek yang lainnya. Nah, di dalam proses untuk menyusun kelayakan proyek, kelayakan bisnis, maka dibutuhkan informasi terkait cash flow, baru kita masuk dalam metode capital budgeting dan untuk pengambilan keputusan kelayakan bisnis. Nah, ada 3 cash flow yang perlu kita ketahui, yaitu initial cash flow, operating cash flow, dan terminal cash flow. Dan untuk operating cash flow itu terbagi lagi menjadi cash inflow, cash outflow, dan net cash flow. Mari kita lihat pertama. Ini adalah initial cash flow, ya. Biasanya bertujuan untuk penggunaan dana awal untuk membeli aktiva tetap dan biasanya menggunakan simbol I0 atau investasi di tahun ke-0. Nah, contohnya tentu misalnya membeli aset, mesin, tanah, bangunan, biaya-biaya persiapan. Dan kita akan bahas lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah ini terkait dengan aset tetap, tangible dan intangible. Nah, bisa saja bentuknya seperti tanah, bangunan, mesin, perlengkapan yang dibutuhkan untuk penggunaan dana awal dalam melaksanakan proyek. Lalu yang kedua, aset yang tidak berwujud, contoh paten, lisensi, dan hak cipta, termasuk izin-izin yang terkait dengan proyek. Nah, operating cash flow itu terbagi jadi 3, yaitu adalah cash inflow, contoh ya, penjualan, menjual aset, ya, lalu juga cash outflow adalah hal-hal yang mengeluarkan dana. Contoh membeli bahan mentah, seperti persediaan, lalu biaya rutin seperti sewa, utilities, seperti air, listrik, internet, gaji karyawan. Nah, sedangkan untuk cash flow adalah selisih antara cash inflow dan cash outflow. Nah, contoh lain untuk pengeluaran investasi awal, ini tanah, pembuatan pabrik, perlengkapan mesin, lalu juga untuk pengeluaran biaya pendahuluan seperti operasi, termasuk penyediaan modal kerja. Modal kerja di sini lebih banyak untuk aset lancar, ya, seperti kas, persediaan, lalu juga beberapa yang terkait dengan kegiatan operasional pekerjaan dan terjadi beberapa kali. Nah, untuk aliran kas operasional ini biasanya dilakukan dengan penyesuaian dari laporan laba rugi di perusahaan, gitu ya. Nah, termasuk juga ada di dalam laba rugi perusahaan itu ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan itu biasanya dicadangkan gitu ya untuk mengantisipasi di kemudian hari ada pembelian barang, khususnya aset tetap. Nah, untuk itu, rumus cash inflow buat aliran kas operasional adalah earning after tax atau pendapatan setelah pajak ditambah depresiasi. Nah, contoh, suatu investasi 100% modal sendiri 100 juta. Usia ekonomis 2 tahun tidak ada nilai sisa. Lalu penyusutan dengan metode garis lurus, maka penyusutan per tahun 50 juta. Diperoleh dari 100 juta dibagi 2 tahun, yaitu 50 juta. Lalu ada biaya tunai 70 juta, lalu dianggap asumsinya pajak 50% dan penghasilannya pada saat itu adalah 150 juta. Berapa taksiran laba rugi dan arus kasnya? Nah, dengan menggunakan rumus earning tax ditambah depreciation, kita lihat taksiran laba rugi per tahun. Penghasilan 150, biaya tunai 70, penyusutan dengan garis lurus 50. Maka laba sebelum pajak adalah 150 dikurangi 70 dikurangi 50. Maka laba sebelum pajaknya atau earning before tax-nya adalah 30 juta.
Dikurangi pajak 50% dikali 30 juta sama dengan 15 juta. Maka laba bersih setelah pajak atau earning after tax 15 juta. Maka berikutnya taksiran arus kas masuk, ya, cash flow per tahun. Laba bersih setelah pajaknya 15 juta ini, ya, ditambah dengan penyusutan 50 juta. Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa penyusutan itu biaya cadangan, ya, tapi tidak benar-benar keluar cashnya. Maka bedanya antara laporan laba rugi dengan laporan arus kas itu perlu disesuaikan lagi. Maka laba bersih setelah pajak 15 juta ditambah penyusutan. Didapatlah 65 juta. Ya, 15 juta ditambah 50 juta. Nah, rumus di atas mudah ya. Tapi ada kelemahan karena mencampur adukan cash flow, keputusan pembelanjaan dengan bunga dan investasi. Nah, jadi kalau ada pembiayaan dengan pinjaman, maka rumusnya perlu ditambah interest dikali 1 min tax. Nah, lanjut. Misalnya, kita lanjutkan dengan proyek yang tadi, dibelanjai dengan 100% pinjaman. Oke, dengan bunga pinjaman 20%. Maka berapakah taksiran laba rugi dan cash inflow atau arus kasnya? Mari kita lihat. Ini tadi ya, sama penghasilan 150, biaya tunai 70, penyusutan 50. Laba sebelum bunga dan pajak dikurangin dapat 30 juta. Lalu ada bunga, ya, bunga 20% dikali pinjamannya 100 juta, yaitu 20 juta. Maka laba sebelum pajaknya 10 juta, yaitu 30 dikurangi 20. Lalu dikurangi pajak 50 juta. 50% dikali 10 juta, 5 juta. Maka 10 juta dikurangi 5 juta sama dengan laba bersih setelah pajak, 5 juta. Nah, dengan rumus yang ada penyesuaian interest, laba bersih setelah pajaknya 5 juta ini ditambah penyusutan, ya, ini, lalu ditambah interest. 1 min tax, yaitu 20 juta, interestnya kan 20 juta, dikali 50%. 1 min 50% ya 50%, dapat 10 juta. Di total, 5 juta tambah 50 ditambah 10 juta. Maka arus kas bersihnya 65 juta. Oke, nah demikian untuk rumus penyesuaian bila ada interest. Nah, yang ketiga adalah terminal cash flow. Nah, umumnya terdiri dari cash flow nilai residu investasi tersebut dan pengembalian modal kerja. Contoh kasus, nilai buku suatu aktiva tetap adalah 10 juta. Dijual laku 12 juta. Berarti ada selisih 2 juta. Nah, ini adalah capital gain. Perlu ada penyesuaian pajaknya. Nah, ini mungkin untuk aturan pajaknya ini tentu harus dicek lagi. Oke, berdasarkan aturan dari pemerintah. Maka anggaplah asumsinya 20%, maka 12 juta dikurangi 2 juta, 2 juta ini capital gain atau selisih lebihnya, dikali 20%, dapat 11 juta 600. Nah, ini adalah terminal ya, oke. Saya recall kembali bahwa tadi dimulai dengan initial cash flow ya, biasanya untuk biaya-biaya untuk investasi awal. Kedua, operational cash flow yaitu cash inflow dikurangi cash outflow. Oke, tentunya ada dua rumus, hanya yang berkaitan dengan penyusutan saja, lalu ada yang kaitan dengan bunga. Nah, yang ketiga terminal cash flow ya. Nah, ini ada 3 cash flow. Nah, Bapak Ibu, gitu ya. Ini kaitan dengan cash flow adalah tujuannya untuk penggunaan metode capital budgeting kita menggunakan laporan arus kas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal laporan laba rugi, laporan neraca, nah, perlu ada penyesuaian terkait dengan laporan arus kas. Jadi ini adalah laporan yang memberikan informasi bagaimana arus kas masuk, bagaimana arus kas keluar. Lalu juga Bapak Ibu sudah mempelajari tentang time value of money, tentu ini pun juga akan digunakan dalam metode capital budgeting. Dan juga unsur tingkat bunga yang digunakan. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya metode yang kita pelajari hari ini adalah ada 4. Payback period, net present value, internal rate of return, lalu profitability index, dan benefit cost ratio. Ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Payback period, yaitu mengukur seberapa lama investasi awal sudah digunakan dapat ditutupi oleh total arus kas bersih.
Metode ini menjawab beberapa tahun atau beberapa bulan, bahkan berapa hari suatu investasi akan balik modal. Nah, bisnis dinyatakan layak jika payback period lebih cepat daripada yang diharapkan investor. Kelebihannya sederhana dalam memahami capital budgeting. Kedua, kekurangannya mengabaikan time value of money. Sehingga perhitungan ini bisa meleset dari perkiraan. Nah, cara menghitung dengan rinci adalah seperti ini. Ini rumusnya. Ya, menghitung pada tahun berapa investasi balik modal, yaitu MT, yaitu jumlah bulan balik modal, sama dengan initial investment dikurangi kumulatif cash flow saat balik modal dibagi cash flow tahun setelah balik modal. Nah, kita akan coba lihat rumus yang lain. Kalau payback period untuk arus kas yang sama, ini rumusnya lebih sederhana lagi, yaitu nilai investasi dibagi arus kas masuk bersih. Ya, oke, itu saja. Terus yang kedua, kalau menghitung payback period untuk arus kas yang berbeda, maka tahun N ditambah minus dikali kas kumulatif tahun N dibagi kas masuk tahun N plus 1. Nah, mari kita lihat contohnya. Misal, Anda melakukan investasi suatu bisnis dengan modal awal 10.000. Kapan bisnis ini balik modal? Ya, ini ada cash flow-nya. Tahun pertama 2.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 3.000, tahun keempat 4.000, dan tahun kelima 5.000. Maka, bagaimana cara menghitung payback? Nah, pertama kita lihat investasi adalah 10.000. Oke, 10.000. Nah, lalu karena sudah keluar uang, maka ditulis minus. Lalu mulai tahun pertama, cash flow masuk 2.000, maka minus 10.000 ditambah 2.000, dapat minus 8.000. Oke, selanjutnya, dari posisi minus 8.000, tahun kedua nambah, ya, arus kas masuk 4.000, maka minus 8.000 ditambah 4.000 menjadi minus 4.000. Lalu ditambah lagi tahun ketiga 3.000 menjadi minus 1.000, yaitu minus 4.000 ditambah 3.000, minus 1.000. Lalu berikutnya 3.000 lagi, sehingga minus 1.000 ditambah 2.000. Ya, menjadi 2.000. Nah, lalu ditambah lagi 1.000, jadi 3.000, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana menghitung payback? Kita cek. Tahun 3 itu masih negatif kumulatif cash flow-nya, minus 1.000. Sedangkan tahun keempat sudah positif. Nah, berarti logikanya payback-nya adalah di antara tahun ketiga dan sebelum tahun keempat berakhir. Tapi pengen tahu kapan detailnya, maka boleh masuk ke rumus. 3 ditambah minus dalam kurung minus 1.000, ini adalah CCF pada saat masih minus, dibagi CCF pada saat sudah positif. Dapat 3,5. Maka payback untuk proyek tersebut telah 3,5 tahun. Berikut, net present value. Mencari selisih antara cash flow yang dinilai sekarang dengan investasi awalnya. Ini adalah rumusnya. Sigma dari N1 ke N, di mana CFN adalah cash flow tahun 1 sampai dengan ke N. Lalu, I adalah discount factor atau cost of capital atau opportunity cost. N adalah jumlah investasi. Oke. Lalu jumlah tahun investasi. Lalu I0 adalah initial investment. Nah, layak tidaknya suatu bisnis jika NPV lebih besar dari 0 itu adalah layak. Nah, contoh kita lanjutkan. Investasi awal sebuah bisnis 10.000 dengan opportunity cost 10% per tahun. Ya, PA itu per annum, per tahun. Nah, jadi DF-nya ini 10%. Nah, ini tabel bisa lakukan seperti ini. Ya, dapat dari mana? Ini ya, cash flow, gunakan time value of money, gunakan pakai present value. Ini mendapat 0,9091, gunakan rumus PV atau present value, PVIF. Nah, yaitu adalah 1 dibagi 1 ditambah I-nya di sini adalah 10% pangkat N-nya. N tahun keberapa. Jadi contoh seperti ini berarti 1 ditambah 1, 1 dibagi 1 di dalam kurung gitu ya. Dalam kurung 1 ditambah I-nya ya 10% pangkat 1 dan seterusnya. Oke, lalu kalau sudah dapat masing-masing dari present value-nya ini dikalikan 2.000 dikali 0,9.
dapat 1.818 dan seterusnya. Lalu ini 4.000 dikali 0,8264 dan dikali menjadi 3.305,79 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan present value cash flow-nya, yaitu mulai dari 1.818 sampai 620,92. Didapatlah 10.047 dolar, ya, 0,87. Dikurangi initial investment minus 10.000, dapat NPV 47,87. Maka dalam kondisi ini karena NPV positif, maka dinyatakan layak. Nah, untuk DF ini, gitu ya, DF ini yang 10%, ini pun bisa digunakan tabel bunga PVIF, Present Value Interest Factor. Nah, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan tabel bunga, ya ini 10% lalu sekian tahunnya. Nah, ini data ini pun bisa. Nah, berikutnya adalah internal rate of return. Nah, mendefinisikan internal rate of return sebagai tingkat bunga diskonto jika NPV bernilai 0. Nah, kriteria kelayakan kalau IRR-nya lebih besar daripada diskon factor, maka layak. Ya, perhitungan manual akan sulit dilakukan karena harus menggunakan interpolasi linear. Ya, ini rumusnya. Nah, jadi interpolasi linear mencoba melihat tingkat bunga diskon factor dengan NPV positif dan NPV negatif, dicari di tengah-tengahnya. Jadi, tingkat bunga tidak boleh lebih dari 5%, tapi akan lebih baik kalau semakin mendekati misalnya 1%. Itu kan lebih baik karena mengurangi bias ya. Nah, ini adalah notasi yang digunakan. Nah, jadi IRR sama dengan K1 yaitu tingkat bunga dengan NPV positif, lalu ditambah NPV 1, hasil NPV positif dibagi NPV positif dikurangi NPV negatif dikali tingkat bunga dengan NPV negatif dikurangi tingkat bunga dengan NPV positif. Nah, bagaimana cara menghitung Excel dengan menghitung IRR dengan Excel? Sangat mudah Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu tinggal masukkan ini year-nya 0 sampai 5 gitu ya. Lalu cash flow masukkan di sini minus karena ini adalah tingkat dasar waktu tahun pertama ya, initial investment-nya. Lalu masukkan cash flow di tiap tahun. Lalu masukkan ke rumus ini, IRR dari B2 sampai B7. Maka dapat ini. Dapat 10,2. Nah, kalau interpolasi bagaimana? Nah, ini caranya. Ya, kalau interpolasi, maka gunakan gitu ya, cari di tabel. Oke. Ini masing-masing ambil satu yang paling dekat. Nah, jadi dapat NPV positif dan dapat NPV negatif. Lalu masukkan ke rumus ini. Maka diperoleh hal yang sama, 10,2. Sama ini pun dinyatakan layak. Kenapa? Karena IRR-nya lebih dari diskon factor. Diskon factornya 10, ini 10,20. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya adalah profitability index, yaitu rasio arus kas diskonto terhadap investasi awal suatu bisnis. Nah, kriterianya adalah suatu bisnis dinyatakan layak jika PI-nya lebih besar dari 1. Nah, kalau NPV, Bapak Ibu coba perhatikan rumus ini. Kalau NPV adalah PVCF, PVCF present value cash flow ini, present value cash flow dikurangi initial investment. Kalau PI adalah present value cash flow-nya, ini rumus ini nih, ini ya kan sama ya, cuman ini kan ini dengan K gitu ya, sama, dibagi. Ya, kalau ini dikurang, ini dibagi. Ya. Suatu bisnis dinyatakan layak jika PI-nya lebih dari 1. Jadi bukan sekedar positif, tapi harus lebih dari 1. Nah, makanya kita lihat, kita gunakan, bila NPV belum dihitung, maka dapat menggunakan tabel ini. Mirip ya dengan NPV sampai di sini, 10.47,87. Nah, ini kan sama. Hanya saja kalau NPV tadi menjadi 10.000-nya menjadi pengurang, kalau PI menjadi pembagi. Sekali lagi, kalau NPV
I0-nya sebagai pengurang net present value gitu kan ya. Kalau profitability index 10 ribunya atau initial investment-nya menjadi pembagi. Menjadi hasilnya 1,0048. Nah, gitu ya. Maka Bapak Ibu kita perhatikan ketentuannya lagi. Payback period. Suatu bisnis dinyatakan layak atau tidak layak jika paybacknya lebih lambat atau lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, jadi kalau lebih cepat berarti layak. Kalau lambat berarti tidak layak. Nah, ya contoh tadi 3,5 tahun. Dia lebih pendek dari 5 tahun yang ditentukan, maka layak. NPV. Suatu bisnis dinyatakan layak jika NPV-nya lebih besar dari nol. Nah, kebalikannya tidak layak kalau lebih kecil dari nol. Dan di sini hasilnya 47,87, berarti positif layak. Nah, IRR, suatu bisnis dikatakan layak kalau ya IRR-nya lebih besar daripada diskon faktor. Nah, dan kebalikannya tidak layak kalau lebih kecil. Maka IRR-nya di sini 10,2 lebih besar dari 10%, maka layak. Dan terakhir, profitability index, suatu bisnis katakan layak atau tidak layak jika PI-nya lebih besar atau kecil dari 1. Maka didapatlah profitability index-nya 1,0044 lebih besar daripada 1. Maka kesimpulan dari contoh yang diberikan adalah semuanya layak. Soal nanti keputusan gitu ya dari pemangku kepemimpinan gitu ya atau pemangku kepentingan ini dijalankan atau tidak itu bergantung kepada pemilik modal ya dan pemangku kepentingan yang lain. Baik, demikian informasi yang saya bisa berikan terkait dengan materi capital budgeting. Terima kasih.